Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca sholawat dulu. Allahumma shalli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala as-siyama rahmatan lil mu'minin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Tuan Deka Masjid Jami Baitur Rahman, Akhi Al-Fadil Ustaz Dr. Anas Haji Saifuddin MPD Fidhullah, juga Akhi Al-Fadil Dr. Kiai Haji Ahmad Kamaluddin MA, Ustaz Basyari MPD, dan juga ada Ustaz Haji Masturo, Ustaz Saifuddin, Ustaz Abu Sori, ya, juga Bapak Haji Binta yang mau hadir, bahkan udah pesan buku. Rupanya masih di perjalanan, ya. Juga tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak, ibu-ibu beserta para santri putra-putri Darus Shalihin yang ya saya minta supaya hadir hari Jumat ini, ya, karena santri putra-putri Darus Shalihin punya program menamatkan satu kitab dalam Ramadan ini, dan yang dikaji untuk Ramadan ini adalah kitab Al-Hikam fil Mahfuzat, yakni himpunan kata-kata mutiara hikmah, ya. Dan kitab tersebut saya sendiri yang nulis, Haji Bintaan, ya. Alhamdulillah jauh-jauh udah datang juga. Mudah-mudahan langkahnya semua yang hadir dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi para santri dari buku yang ya cukup
tipis lah ya. Diharapkan bisa khatam dalam bulan Ramadan ini. Jadi saya mengkajinya dari mulai ya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ba'da subuh, khusus untuk kajian kitab itu di para santri putra putri Darus Shalihin. Artinya gabung semua untuk menamatkan kitab ini. Untuk Jumat saya minta supaya datang ke Masjid Baitur Rahman semuanya putra putri juga untuk mensyiarkan ya Masjid Baitur Rahman ini dan mengambil ilmu-ilmu yang kita kaji pada hari Jumat ini. Sementara Sabtu dan Ahad saya penuh untuk mengisi di kota Depok. Artinya mushola dan masjid-masjid majlis ta'lim. Jadi hari Sabtu dan Minggu itu tidak ada yang kosong sampai Lebaran ya. Tapi untuk Senin, Selasa, Rabu, Kamis khusus di pesantren. Jumat ke sini ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita baca kitab Suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji khususnya pada pagi hari ini mudah-mudahan penuh dengan keberkahan dari Allah, manfaat fid dunya wal akhirah. Yang kurang sehat kita doakan, baik yang di rumah sakit, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakit. Yang meninggal dunia baik yang lama maupun yang ya baru, kita doakan mudah-mudahan ahlil khair wa min ahli jannah. Yang sedang usaha Allah mudahkan usahanya, yang lambat jodohnya Allah berikan jodoh yang solihah. Yang sedang belajar putra-putri kita, cucu-cucu kita, santri-santri kita, jamaah kita mudah-mudahan sukses belajarnya. Yang sedang berjuang di jalan Allah khususnya untuk masjid, mushola, sekolah, madrasah, pondok pesantren, mudah-mudahan perjuangan ini dimudahkan oleh Allah. Yang berjariah, berinfak, mudah-mudahan, yang berwakaf, mudah-mudahan dibalas yang berlipat ganda oleh Allah. Dan COVID-19 juga mudah-mudahan segera disirnakan oleh Allah sehingga negara kita kembali normal. Baldah thayyibah wa rabbun ghafur bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan untuk menangkal COVID-19 dan musibah-musibah yang lainnya, mari kita berdoa sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat beserta para santri putra putri Darus Shalihin yang saya banggakan, setelah kami ya musyawarah atau bincang-bincang sama ketua DKM Masjid Jami Baitur Rahman Akhi Ustadz Saifuddin MPD ini, apa yang dikaji pada khusus bulan Ramadan, ya rupanya tafsir Jalalain kita tawakufkan dulu karena ya bulan Ramadan ini perlu kita kaji hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Ya, akhirnya kita sepakati bahwa untuk bulan Ramadan ini kajiannya khusus fikih siam, fikih puasa atau fikih yang berkaitan dengan bulan Ramadan, sehingga ilmu-ilmu
yang berhubungan dengan Ramadan kita akan menjadi lebih mendalam, lebih luas. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah kemudian mengenai kitabnya, karena ya bisa dikatakan hanya mungkin 3 kali pertemuan ya, artinya di bulan Ramadan ini hanya ada 3 kali Jumat. Sementara kita kan ngajinya seminggu sekali hanya 1 Jumat saja. Nah akhirnya alhamdulillah saya punya buku Umat Bertanya Ulama Menjawab. Ini di seri B ini rupanya tidak kurang dari 10 permasalahan penting dalam masalah-masalah menyangkut bulan Ramadan atau puasa di bulan Ramadan. Sehingga menurut saya bagus juga kalau kita bahas aja dari buku saya yang langsung yang berjudul Umat Bertanya Ulama Menjawab di seri B ya. Dan di seri A masalah puasa rupanya enggak kita bahas secara mendalam, tapi ada di seri B secara berurutan, ada saya hitung tidak kurang 10 permasalahan. Sehingga diperkirakan kalau kita pertemuan di bulan Ramadan hanya 3 kali, 3 Jumat, ya mudah-mudahan 1 kali pertemuan ini ada 3 permasalahan. Jumat yang keempatnya, Jumat yang ketiganya 4 masalah. Kan ada 10 permasalahan. Jadi 3, 3, 3, 9 ya, berarti yang terakhir 4 masalah insya Allah hatam. Nah itu juga tergantung dengan waktu. Tadi dibatasi sampai jam 6 ya. Ya, jadi kalau misalnya sebelum jam 6 ini baru 2 masalah, ya sampai waktunya udah ini, jadi berarti hanya 2 masalah aja yang dibahas ya. Karena terikat kaitan dengan waktu, mungkin anak santri juga belajar ya, jadi nggak bisa kayak di pesantren khusus istilahnya sampai siang begitu ya, tergantung. Dan nanti mungkin ada tanya jawab juga kira-kira 10 menit di akhir ya. Kebetulan saya nggak bawa jam, jadi nanti kalau kira-kira sebelum jam 6 10 menit akhir dikasih tahu aja ya Pak Ganip ini ya, pokoknya dikasih tahu bahwa waktunya untuk materi kita batasi atau kita akhiri untuk ngasih kesempatan 10 menit atau 15 menit di akhir untuk tanya jawab. Bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah, ya, buku ini alhamdulillah sudah diterbitkan oleh penerbit Sinar Baru Algensino di Bandung, dan ini cetakan, saya lihat di sini cetakan kelima saja udah tahun 2014. Jadi sekarang udah 2021. Ini cetakan kelima 2014. Jadi disusun ini buku sebelum tahun 2000 ya. Berarti sudah menyebar kemana-mana. Bahkan saya dapat surat dari Sydney, Australia, datang ke Depok suratnya yang intinya bahwa buku Umat Bertanya Ulama Menjawab ini sudah menjadi referensi kajian agama Islam di Sydney, Australia ya. Selain tidak kurang ya, kurang lebih ada 30 pucuk surat yang saya terima dari berbagai provinsi yang menyatakan terima kasih atas penjelasan-penjelasan hukum Islam yang ada di buku Umat Bertanya Ulama Menjawab, juga di buku-buku yang lain. Ya, saya agak kaget, orang Australia umat Islam di sana rupanya banyak ya. Dan dari Indonesia aja rupanya banyak orang Islam di sana, sehingga menjadikan referensi atau salah satu referensi kajian agama Islam. Cuman di situ tertulis di bawahnya, kena tulisan tertulis ya surat di bawahnya, Pak Kiai, Ustadz, kami di Australia di Sydney masih memperbincangkan masalah agama yang kurang lebih ada 8 masalah yang kami masih berdebat, belum menemukan dalil yang pasti, sehingga tolong di edisi
yang akan datang di buku Umat Bertanggung Jawab ini supaya disisipkan pertanyaan-pertanyaan kami, sehingga kami di Australia mengambil manfaat dari uraian-uraian Pak Ustadz yang ada di Depok, ya. Alhamdulillah. Jadi rupanya walaupun buku ini sederhana, kurang lebih 400 halaman setiap buku, ya, dan setiap bukunya ya kurang lebih 100 permasalahan, dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di catatan saya kurang lebih sudah 1000 numpuk, ya, untuk saya bahas kalau ada waktu senggang. Berarti kalau 100 masalah setiap buku, insya Allah akan terbit 10 buku lagi, ya, karena setiap bukunya 100 masalah, sementara pertanyaan yang sudah datang karena saya pakai nomor kita jadi tahu jumlahnya, jadi kurang lebih 1000 pertanyaan sudah ada lagi. Ada yang namanya masalah fikih, masalah tafsir, masalah hadis, masalah nahwu shorof, ada masalah tajwid, ada masalah qiraat, dan masalah tauhid, masalah tasawuf, macam-macam ditanyakan masyarakat luas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan buku ini tadi saya katakan sudah terbitkan, dan untuk ganti cetaknya itu hanya Rp75.000, ya. Kalau ngarang, kalau nyusunnya agak berat juga, ya. Tapi insya Allah dengan seperti itu mudah-mudahan bermanfaat. Dan Pak Haji Binta yang pesan Umat Bertanya Menjawab, juga pesan Tafsir Al-Kautsar, ini juga susunan saya yang ikhtisar dari kitab Sopal Tafasir. Ditambah lagi Pak Haji Binta pesan juga buku yang lain, judulnya Tanya Jawab 75 Masalah Agama. Jadi bedanya ini dengan Umat Bertanya Menjawab, kalau ini adalah khusus pertanyaan-pertanyaan sehari-hari yang bertanya, yaitu khusus Jamaah Majlis Ta'lim Al-Hamidiyah di Depok. Jadi saya kurang lebih 8 tahun mengabdi sebagai kepala pesantren di Al-Hamidiyah, dan setiap hari Ahad itu ada pengajian umum di mana jamaah Al-Hamidiyah setelah materi kami kaji waktu itu kitab Fikih Fathul Qorib, ditambah Alfiyah juga diajarkan, Tafsir Jalalain, sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting di masyarakat. Nah, pertanyaan-pertanyaan dari khusus jamaah pengajian di Al-Hamidiyah itu, masih ingat di antara jamaah yang hadir itu Pak Ustadz Abdul Karim dari Parung Bingung, tokoh di Parung Bingung, termasuk marhum, ya, guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Romli Thayyib, itu juga termasuk yang hadir dalam pengajian hari Ahad di Al-Hamidiyah itu. Bahkan saya bisa kebedahan ini, ya, selain Pak Haji Salim Saidi, juga Pak Romli Thayyib ini yang mengajak saya ke sini, ya. Nah, khusus pertanyaan dari Al-Hamidiyah jamaah yang pengajian itu dihimpun ada 75 masalah agama. Sementara Umat Bertanya ini belakangan setelah ini dan umum pertanyaan dari berbagai istilahnya, ya, menanya lah, baik itu di mahasiswa, di mahasiswi, di para santri, dan yang lain. Nah, oleh karena itu Pak Haji Binta yang sudah pesan diambil aja, ya, bukunya. Nah, bagi Bapak yang ingin minat juga, ini kami siapa? Oh, syariahnya di syariahnya masih di kantor aja, ya. Nanti habis ngaji, karena yang dipakai sekarang seri B, karena masalah puasa ada di seri B. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita bahas mengenai masalah berhubungan dengan ibadah puasa ini. Di seri B halamannya yang ada hubungan dengan puasa ini adalah halaman 130. Halaman 130. Pak Absari belum punya kan bukunya? Belum punya ya.
ini ya, yang minat silahkan. Masalah maharnya, penggantinya Jumat yang akan datang juga nggak apa-apa ya. Nggak harus sekarang. Yang dibuka sebenarnya ilmunya lebih bagus kalau melihat bukunya langsung ya. Nggak jiping, nggak hanya ngaji nguping, apalagi jider hanya nyender, nantinya jituk ya, ngajingan. Apalagi jiler. Ya, Najudin belum punya? Udah. Ya, dibuka aja supaya lebih bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi yang kita bahas ini masalah penting, bahkan menjadi perdebatan di masyarakat mengenai di sini masalah 45 ya, yakni Ramadona atau Ramadoni. Ya, ini Ustaz Saifuddin juga di DMI ya pernah WA juga, ini bagaimana sebenarnya niat puasa Ramadan itu yang benar, Ramadona atau Ramadoni, dipatahkan nunnya atau dikasrohkan nunnya. Saya kira ini penting ya, untuk supaya pas, supaya tepat kita dalam pengucapan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, dalam hadis kita ya, dalam Al-Quran ada firman Allah surah An-Nisa ayat 8 ya, Allah nyatakan wal yaqulu qaulan sadida. Dalilnya ada firman Allah dalam surah An-Nisa wal yaqulu qaulan sadida, artinya hendaklah mereka berucap dengan ucapan yang tepat. Ingat, sadida di situ sinnya sin kecil, bukan sin besar. Kalau syadida itu artinya yang keras. Tapi dalam Al-Qur'an sinnya sin kecil, bukan enggak ada titik. Jadi sadid itu artinya yang tepat. Artinya dalam ayat Al-Quran tadi wal yaqulu qaulan sadida, artinya kita ketika berucap itu, apalagi menyangkut masalah ibadah seperti niat puasa di bulan Ramadan, tentu kita harus ya, ucapan kita ini jangan salah ya, terutama dalam kaitan dengan nahwu shorof, tata bahasa. Jangan salah terus menerus ya, harus kita perbaiki ketika ada kesalahan. Ditambah lagi ada hadis Nabi yang menyatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dari akhirat, ucapkanlah yang terbaik ya. Silakan. Nah, ini A. Oh, yang dibawanya A padahal langsung ya, terima kasih ya. Padahal yang dikajinya B ya. Terima kasih, jazakumullah. Nah, jadi dalam hadis tadi kan ketika kita mengucapkan sesuatu yang terbaik. Nah, ciri yang terbaik itu tentunya yang benar ya. Enggak baik kalau salah ya. Nah, oleh karena itu kita coba bahas. Pertanyaannya, ketika niat puasa di bulan Ramadan, yang benar kita mengucapkannya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala, atau nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadoni hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ramadona atau Ramadoni? Itu pertanyaannya. Kayaknya sepele ya, dan kayaknya Ramadoni ini masih belum familiar di masyarakat, karena di TV sendiri menggunakan Ramadona ya. Ini padahal yang sebenarnya bagaimana? Dan saya sendiri terus terang bukan pendapat sendiri, tapi kita mengutip dari ulama-ulama kita yang kitabnya sudah populer di pesantren. Bukan kitab yang baru dikarang, tapi ini udah ratusan tahun sudah menyebar kemana-mana. Ya, ini Fathul Mu'in dan I'anatul Thalibin, ini sebuah dua kitab yang sangat populer sudah ratusan tahun yang lalu. Ya, mari kita bahas.
Yang benar jawabannya adalah, yang benar mengucapkannya adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hadhis sanati lillahi ta'ala. Jadi yang benar adalah ramadhani, bukan ramadona. Ya, ini salah kaprah di tengah-tengah masyarakat, mengucapkannya ramadona, padahal yang benar harusnya ramadhani. Dan sebenarnya sebelum lafadz Ramadan itu tidak mesti ditambah dengan lafadz syahri, karena Ramadan itu telah mengandung arti bulan. Jadi artinya di dalam kitab Fathul Mu'in dengan cukup nawaitu shauma ghadin an adai fardi ramadhani, ya. Tidak harus dengan syahri juga, karena Ramadan itu sudah mengandung arti bulan. Kalau ditambah bagaimana? Ya nggak apa-apa. Cuman kalau langsung juga boleh. Artinya karena Ramadan sudah mengandung arti syahr, yakni arti bulan. Kemudian kita lanjutkan. Jawaban kami ini berdasarkan fatwa Imam Zainuddin Al-Malibari, ya, bukan Zainuddin MZ, bukan Zainuddin Nur yang dari Parung, bukan. Ya. Apalagi Zainuddin Maksum Ali dari Al-Hamidiyah, bukan. Tapi Imam Zainuddin Al-Malibari, seorang ulama murid dari Ibnu Hajar Al-Haytami, ya. Dalam kitabnya Fathul Mu'in, ya, kitab populer, kitab fikih yang sangat terkenal. Bagaimana bunyi kitabnya, bunyi teks dari kitab aslinya itu? Ya, bunyinya adalah wa akmaluha ainiyati nawaitu shauma ghadin an adai fardi ramadhani bil jari. Nah, jadi oleh beliau dikatakan Ramadan ini bil jari dengan dijarkan nunnya, li idofatihi lima ba'dahu, karena disandarkannya kepada lafaz sesudahnya, sesudah Ramadan, hadhis sanati lillahi ta'ala, yaitu lafaz hadhis sanati lillahi ta'ala. Kitab Fathul Mu'in halaman 55. Jadi kalau di antara Bapak ada yang penasaran, benar enggak di kitab Fathul Mu'in ada bunyi atau lafaz seperti ini, teksnya bisa dilacak langsung ke asli. Saya hanya menunjukkan aja, ada dalam kitab Fathul Mu'in halaman 55. Ya, tapi kalau misalnya halamannya kadang-kadang beda cetakan, ada yang 54, 55 atau 53, itu wajar, karena kadang-kadang antara cetakan satu dengan yang lain suka ada perbedaan antara bukunya tinggi dengan pendeknya, sehingga merubah kepada halaman. Yang jelas ada di bab puasa. Artinya, dan ada pun niat puasa Ramadan yang paling sempurna ialah nawaitu shauma ghadin an adai fardi ramadhani, dengan dikasrahkan nun lafadz Ramadannya, karena ia diidofatkan kepada kalimat sesudahnya, yakni hadhis sanati, ya, lillahi ta'ala. Kitab Fathul Mu'in halaman 55. Tentang kasrohnya nun lafadz Ramadan, Imam Sayyid Al-Bakri Ad-Dimyati, ini tentu bukan Ad-Dimyati dari Cidahu yang terkenal wali Allah, ya, di Banten, apalagi Dimyati yang ada di Depok atau di Bedahan, ya, bukan. Tapi ini Ad-Dimyati Al-Maki, seorang ulama dari Mekah, ya. Mungkin orang tua saya dulu ngasih nama Ad-Dimyati, ya, Dimyati kepada saya karena ingin ilmunya seperti Ad-Dimyati yang dari Mekah Al-Mukarramah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tambah Badruz Zaman, Badrun ini bulan purnama, zaman artinya masa, ingin menyiram, mencurahkan ilmunya ke masyarakat luas dengan penuh kesejukan ibarat bulan purnama. Amin ya Allah ya Rabbal. Kata beliau di dalam kitabnya I'anatul Talibin juz 2 halaman 225, ya, tepatnya jilid 2, ya, halaman 225, beliau berkata begini, yukra'u ramadhanu bil kasrati,
dibaca lafaz Ramadan, maksudnya nun lafaz Ramadan dengan kasrah, liqaunihi mudhafan ila ma ba'dahu, karena lafaz Ramadan ini diidofatkan, disandarkan kepada lafaz sesudahnya, wa huwa ismul isyarat, yaitu isim isyarah, yakni hadhihi sanati. I'anut Talibin jilid 2 halaman 225. Maksudnya, saya berikan komentar di bawah. Maksudnya, walaupun lafaz Ramadan itu termasuk isim ghair munsharif, disepakati bahwa Ramadan, lafaz Ramadan itu adalah isim ghair munsharif, ya. Artinya isim yang tidak menerima tanwin, karena alamiah nama bulan dengan ada tambahan alif dan nun. Itu biasanya kalau nama kemudian ujungnya alif dan nun termasuk isim ghair munsharif. Kayak misalnya kalau nama orang namanya Utsman. Utsman itu kan ada alif dan nun, itu isim ghair munsharif. Ya. Makanya yang benar an Utsmana, tidak boleh an Utsmani atau an Utsmanin, itu salah. Tapi sahabat Nabi, misalnya hadisnya yang sangat populer, hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, itu sumbernya dari Sayyidina Utsman bin Affan yang nerima langsung dari Rasulullah. Jadi bunyi hadisnya an Utsmana, ya, ni Affan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, rahul Bukhari. Hadisnya sahih di Sahih Bukhari. Nah, dibacanya yang tepat ada an Utsmana dari Sayyidina Utsman, bukan an Utsmani. Alasannya karena Utsman ini termasuk isim ghair munsharif. Nama orang ditambah ziyadah alif wa nun, ada tambahan alif dan nun di ujungnya. Nah, Ramadan juga sama, nama bulan ditambah alif dan nun. Itu sepakat isim ghair munsharif. Yang tanda jarnya dengan fathah. Ya, isim ghair munsharif itu tanda jarnya dengan an Utsmana. Tetapi kalau diidopatkan itu maksudnya disandarkan kepada lafaz berikutnya, maka tanda jarnya itu harus dengan kasroh, bukan dengan fathah. Saya beri tanda kurung di sini, baca coba kitab Alfiyah Ibnu Malik bab al-mu'rab wal mabni. Di situ ada bait yang berbunyi wajurabil fathati malayan sharif malam yudhaf aw yaku bada al radif, wajurabil fathati malayan sharif malam yudhaf aw yaku bada al radif. Kalau dicepatkan bacanya wajurabil fathati malayan sharif malam yudhaf aw yaku bada al radif, wajurabil fathati malayan sharif malam yudhaf aw yaku bada al radif. Artinya apa? Wajur bil fathati, dan jarkanlah olehmu dengan fathah malayan sharif, yakni isim ghair munsharif. Seperti Ramadan ini jarnya dengan fathah. Malam yudof, selama tidak diidofatkan. Au yaku ba'da al radif, atau selama tidak kemasukan alif lam di awalnya. Setiap isim ghair munsharif kalau tidak diidofatkan dan tidak disambung lafaz al atau huruf al sebelumnya, maka tanda jarnya dengan fathah. Misalnya contoh yang lain, masajid, ya, isim ghair munsharif sehingga mutahal jumu, hadhihi masajidu, ra'aitu masajida, marartu bi masajida. Enggak boleh marartu bi masajidin, tapi harus bi masajida. Contoh dalam Al-Qur'an surah Al-Mulk atau surah Tabarak ada yang mirip, yaitu lafaz masobih, ya, isim ghair munsharif wazan mafa'il. Allah berfirman walaqad zayyana as-sama'ad dunya bimasobiha, tidak bimasobihi atau bimasobihin. Kenapa? Karena masobih sama dengan masajid, madaris, ya, itu isim ghair munsharif. Nah, isim ghair munsharif ini tanda jarnya dengan fathah, wajurabil fathati malan sharif. Tapi ingat, malam yudof, selama tidak diidopatkan. Marartu bimasajida, tapi kalau marartu bimasajidikum diidopatkan kepada kum, maka bunyinya harus bimasajidikum, enggak boleh bimasajidakum.
Nah, kaitan dengan Ramadan ini, kalau misalnya niatnya misalnya orang sampai Ramadan saja memang fathah. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana titik. Nah, memang Ramadananya harus fathah, nunnya harus fathah, ya. Karena enggak diidopatkan ke lafaz berikutnya. Karena hadhihi sanati ini majrurnya karena mudhof ilaih dari Ramadhani. Ya, dalam alfiyah mudhof ilaih ini harus jar, dikatakan wasani yajrur wan min au fi iza lam yasuhil zaka wala mahuza. Ya, jadi kurang lebih 1000 bait alfiyah itu, dan dikatakan katanya kitab ilmu nahwu sharaf yang tertinggi di dunia pesantren. Dan dijamin kata guru kalau seorang santri di pesantrennya alfiyahnya hafal, lotok istilahnya, ngetril, ditambah lagi dengan syarahnya Ibnu Aqil, tambah lagi syarahnya Ibnu Hamdun, ditambah dengan Bahjah Mardiyah karya Asyuyuti, itu bisa dijamin santri ini akan menjadi kiai ketika pulang dari pesantrennya. Karena nahwu sorofnya sudah tingkatan tinggi. Beda dengan baru Ajrumiyah, baru Imriti, baru Nadhum Maksud, baru Mutamimah, itu masih dipertanyakan keilmuannya, ilmu alatnya. Tapi kalau sudah Alfiyah Ibnu Malik sampai ngetril, itu bisa dijamin tentang keilmuannya, ya, ilmu alatnya lah. Nah, di dalam kitab Alfiyah tadi dikatakan karena hadis sanati mudhofun ilaih dan wajrur wasani yajrur, ya, mudhof ilaih harus jar, yaitu hadis sanati. Karena diidofatkan itulah maka yang tadinya Ramadana menjadi kembali kepada tanda jarnya dengan kasroh, yakni Ramadhani, ya, farfa bidomin wan siban fathan wajur kasron kazikrullahi abdahu yasur. Jadi itu kesimpulannya dari masalah Ramadhani ini, kita di masyarakat ini sudah salah kaprah, ya, dan banyak ustadz-ustadz yang ikut-ikutan tidak punya dasar, sehingga membacanya itu Ramadana hadhihi sanati, padahal yang benar nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, itu yang tepat, ya, sesuai dengan penjelasan dari Imam Zainuddin Al-Malibari, dan diperkuat karena ini syarah, ya, I'atolibin ini atau hasyiah uraian dari Fathul Mu'in. Saya punya dua. Yang pertama ini I'atolibin, uraian dari kitab Fathul Mu'in. Yang kedua namanya kitabnya Tarsyihul Mustafidin, ya, karya Syahid Ahmad As-Saghaf Alwis. Ahmad As-Saghaf itu juga memperkuat penjelasan daripada Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai tambahan juga, selain di Fathul Mu'in dan kitab I'anut Talibin, saya juga baca di dalam kitab namanya Nihayatuz Zain, ya. Waktu saya nulis rupanya belum dimasukkan. Itu di kitab Nihayatuz Zain karya Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama dari Banten, tapi beliau mukim di Mekah, ngarang kitab. Menurut penelitian saya tidak kurang 100 judul kitab bahasa Arab semuanya, walaupun asli orang Indonesia, tapi ngarangnya bahasa Arab terus, ya. Yang saya sendiri punya karya beliau tidak kurang 21 kitab karya Syekh Nawawi. Di dalam kitabnya yang namanya Nihayatuz Zain, kitab fikih lengkap, itu bahkan ditulis, ya, mungkin fotonya, foto tulisannya sudah saya kirim ke Ustaz Saifuddin kemarin nanya, ya, itu ditulis dengan diharokati gitu. Nawaitu sama godin an adai fardi ya Ramadhani hadhihi sanat, itu dikasih harokat oleh beliau tentang nunnya itu, untuk menunjukkan bahwa yang tepat itu adalah kasroh nun. Nah, kemudian sebagai mungkin tambahan juga ada kitab fikih yang membahas masalah cara niat puasa Ramadan, yaitu namanya
Yang saya miliki juga kitabnya At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah, sebuah kitab fikih ibadah, dan kitab ini saya jadikan acuan kajian di majlis ta'limnya Syekh Iqbal Khan setiap malam Jumat ya. Itu ada beliau kemukakan bisa juga Ramadana itu dipatahkan nunnya asalkan hadihinya itu ditambah dengan lam huruf jar, li hadihi sanati. Jadi bunyinya nawaitu sawma godin an ada'i fardhi syahri ramadhana li hadihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa ya esok di bulan Ramadan untuk tahun ini. Jadi ada li-nya sehingga Ramadannya itu tidak diidopatkan kepada hadihi sanati karena sudah terpisah dengan huruf jar li hadihi sanat. Itu juga boleh. Yang enggak boleh itu Ramadannya diidopatkan kepada hadihi sanati, buktinya hadihi sanatinya majrur, tapi nun Ramadannya masih tetap fathah. Nah, ini yang tidak pas ya. Itu jadi sebagai informasi dan tambahan ilmu, mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. Bagaimana waktunya? Masih bisa? Belum jam 6. Kalau kita lanjutkan satu lagi mungkin adalah hukum mendengarkan, hukum lanjutannya itu hukum menghirup pik inhaler ketika sedang berpuasa. Kadang-kadang kan orang ketika puasa hidungnya itu mengucur lah karena mungkin selesma atau pilek ya. Nah, kira-kira dulu tuh ada waktu saya nulis buku ini terkenal sekali ada pik inhaler yang panjang itu ada putih ya bulat ya, kita diisep. Nah, isep pakai pik inhaler itu sedang puasa, apakah membatalkan puasa atau tidak? Jadi pertanyaannya pada waktu sedang berpuasa seseorang menderita pilek, agar hidungnya tidak tersumbat ia menghirup inhaler ya. Inhaler ini batal atau tidakkah puasanya? Itu yang jadi pertanyaan. Jawabannya, jika seseorang sedang berpuasa lalu menghirup inhaler ya, maka puasanya tidaklah menjadi batal. Artinya tidak batal karena yang ia masukkan ke rongga hidungnya itu bukan merupakan ain atau benda konkret, tetapi hanya merupakan asar. Asar itu artinya benda abstrak ya, bukan konkret tapi abstrak. Syekh Bakri Syato Adimyati, rupanya Adimyati ini kesebut lagi ya. Dalam kitabnya I'anatul Talibin telah menjelaskan sebagai berikut. Wa mislu usulit ta'mi usulur raihati ila jawfihi fa innahu la yubtiru bihi li'annaha asarun la ainun. Artinya, dan semisal dengan sampainya rasa ialah sampainya bau-bauan ke dalam rongganya, maka orang itu tidak menjadi batal puasanya dengan sebab sampainya bau-bauan ke dalam rongganya itu, karena bau-bauan itu atau harum-haruman itu benda yang abstrak, yakni tidak dapat dilihat oleh mata kepala, bukan benda konkret atau yang dapat dilihat oleh mata kepala. Ini bisa dibaca dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 ya, jilid 2 halaman 230. Untuk lebih mengetahui masalah ini secara mendalam, sebaiknya kita baca pula kitab-kitab fikih berikut ini. Yang pertama kitab Fathul Mu'in halaman 56 buah pena Syekh Zainuddin Al-Malibari. 2 kitab Tarsyihul Mustafidin halaman 161 buah pena Said Alwi bin Ahmad As-Saghaf. Yang ketiga kitab Bushrul Karim juz 2 halaman 68 buah pena Syekh Sa'id bin Muhammad Asy-Syafi'i. Itu ada 3 kitab sebagai tambahan dari kitab I'anatul Talibin ini. Jadi kesimpulannya,
untuk masalah pitch inhaler atau yang semisalnya lah. Ketika misalnya kita sedang puasa, hidung ini Pak Haji Kaman misalnya enggak mau berhenti, bercucuran terus. Ya, supaya tersumbat kemudian menghirup ya sesuatu seperti pitch inhaler ini, maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Alasannya apa? Kan ada udara yang masuk ke rongga mulut, rongga hidung. Alasannya karena bukan ain tapi asar, bukan materi yang konkret tapi itu yang abstrak. Jadi kalau yang abstrak itu tidak sampai membatalkan puasa. Misalnya Bapak lewat ke tukang jualan minyak wangi, ya, ada tukang minyak wangi misalnya udah minyak kasturi, kan kadang-kadang kita tercium tuh yang sedang puasa, batal nggak? Ya enggak batal karena yang masuk itu bukan berupa benda tapi berupa ya kayak udara seperti itu, enggak sampai membatalkan puasa. Sekarang masih satu lagi, masih bisa enggak hukum mendengarkan nyanyian ketika berpuasa? Nah ini kadang-kadang kan sedang puasa ada nyanyian, apakah itu nyanyiannya qasidah atau nyanyiannya dangdutan, itu ya sedang berpuasa misalnya. Jadi paham ya, bagaimana hukumnya? Ini sedikit lagi kita bahas bagaimana hukumnya mendengarkan nyanyian dari radio ketika berpuasa. Lupa yang nanya dulu dengarnya dari radio ya, di radio ya kadang-kadang ada nyanyian si Gomloh siapa dulu tuh ya. Ya, bagaimana hukumnya? Hukumnya, jawabannya mendengarkan nyanyian ketika berpuasa hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi tidak haram, tapi tidak boleh juga. Artinya tengah-tengah lah antara boleh dan haram, itu makruh. Lebih baik ditinggalkan. Ketika berpuasa itu disunatkan tidak mendengarkan suara-suara yang bermotifkan hiburan, semacam nyanyian. Karena hal itu tidak sesuai dengan hikmah puasa. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani ya dalam kitabnya Nihayatuz Zain ketika membahas sunat-sunatnya puasa, antara lain beliau berkata begini, wasadisu, sadisu ini bukan yang sadis ya, tapi yang keenam ya, kafun nafsi an syahwatin mubahatin la tubtilu sauma min tawassu'i ta'amin wa syarabin wa talazuzin binahwi masmu'in li'anna fihi tarapuhan la yunasibu hikmatas saumi. Ini Nihayatuz Zain halaman 194. Artinya, dan yang keenam tentang makruhnya puasa ialah menahan diri dari syahwat atau keinginan mendapat yang lezat. Jadi antara sunat-sunat puasa adalah menahan diri dari syahwat atau keinginan mendapat yang lezat, yang dibolehkan, yang tidak membatalkan puasa. Misalnya seperti berlapang-lapang dalam makanan dan minuman, dan bersenang-senang dengan seumpama yang didengar, ya, kayak nyanyian tadi. Karena hal itu merupakan suatu hiburan yang tidak sesuai dengan hikmah puasa. Kata beliau dalam kitab Nihayatuz Zain 194. Kemudian kita lanjutkan Said Bakri Syato Ad-Dimyati disebut lagi ya, mengomentari ucapan Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya I'anul Talibin, kitabnya Fathul Mu'in tadi halaman 58. Kata beliau, wa sunna kafun nafsin an tu'amin fihi syubhah wa syahwatin mubahatin min masmu'in. Dan disunatkan menahan diri dari makanan yang syubhat, tidak jelas halal dan haramnya. Ya, kalau ada yang haram kan tetap jelas tidak boleh. Ini yang syubhat harusnya dihindarkan. Dan dari syahwat yang dibolehkan seperti yang didengar. Jadi hal-hal yang kita kalau dengar ya ada terasa nikmat, lezat, padahal ya taropuh, cenderung kehiburan, itu harus kita hindarkan. Tapi kalau bacaan ya murotal, bacaan Al-Quran, karena itu ibadah, kalau kita dengar jadi dapat rahmat, ya bagus. Tapi kalau yang hiburan kayak nyanyian-nyanyian, hendaknya kita hindarkan. Kemudian beliau memberikan contoh berikut ini. Wal masmu al mubah
ya, mislu sautil hasili bitagonni wal alhani. Kata Said Bakr Syatu Adimyati tadi, dan suara yang dibolehkan didengar itu contohnya ialah seperti suara lagu dan nyanyian. Kitab Minat Thalibin Fathul Mu'in ini di 2 halaman 248-249. Jadi kesimpulannya dari masalah yang ketiga, bagaimana ketika puasa mendengarkan nyanyian, adalah hukumnya makruh, lebih baik kita tinggalkan daripada kita mendengarkannya. Ya, dicontohkan suara yang didengar yang mubah tapi menjadikan makruh ini ketika puasa seperti suara tagonni, ya, artinya ada hiburan, lagu-lagu, wal alhan ini, dan nyanyian-nyanyian. Mudah-mudahan dari 3 permasalahan Ramadoni ditambah menghirup, ya, peak inhaler ketika puasa, dan yang ketiga masalah mendengarkan nyanyian ketika ibadah puasa, mudah-mudahan ini menjadi ilmu, tambahan ilmu kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian 1-2 pertanyaan. Ya, siapa dulu nih? Ini ketua DKM lebih awal tadi ngacungkan tangannya. Ya. Silakan ketua DKM dulu. Ya. Oh ya. Ya, jadi mungkin satu-satu kaitan dengan waktu kita jawab dulu. Jadi beliau ini ketua DKM kita yang saya hormati, Bapak Saifuddin MPD, ini menanyakan bagaimana status orang yang sedang puasa divaksin atau diinjeksi, ya. Apakah ini sampai membatalkan puasanya atau tidak? Itu pertanyaan. Ya, jawabannya sebenarnya saya sudah bicara di YouTube, ya. Sudah di YouTube kita ada. Mungkin episode yang keberapa tuh? Yang ke 78, ya. Ya. Jadi YouTube ini rencananya sampai 99, jadi baru sampai 78 episode. Nah, di episode yang ke-78 itu karena banyak pertanyaan dari umat, ya, karena menjelang Ramadan ini mau divaksin gitu, ya, sehingga banyak pertanyaan bagaimana hukumnya kalau kita sedang puasa kemudian divaksin, batal nggak puasa kita? Nah, akhirnya saya di YouTube itu kita bahas dengan membuka tentunya beberapa kitab fikih, khususnya fiqh Syam, fikih puasa. Kesimpulannya dari YouTube yang saya sudah, ya, kemukakan itu, bahwa kalau misalnya memasukkan materi kayak cairan, ya, karena suntik itu kan injeksi vaksin ada cairan ke tubuh kita melalui istilah bahasa Arabnya itu manfazin maftuh, min manfazin maftuhin, dari lubang-lubang yang sudah terbuka. Yang maksud dengan lubang terbuka itu adalah yang pertama al-fam, yakni mulut, yang kedua ya khayshum, ini ya lubang hidung, ditambah lagi dengan al-uzun, ya, dari lubang dari telinga. Itu sepakat ulama tentang membatalkannya puasa kita, ya. Bahkan ada atau DPRD Kota Depok ini waktu di majelis ulama nanya kepada saya, Hairullah itu kan DPRD di Depok, ya, katanya dia mau ada kunjungan ke luar daerah, harus di swab apa namanya, ya, di mana ada alat dimasukin ke hidung untuk diambil lendirnya untuk diperiksa kesehatan. Ini batal nggak Pak Kiai? Ya, itu sepakat ulama tentang batalnya puasanya karena memasukkan benda ke lubang yang sudah terbuka, yakni mulut, hidung, dan telinga. Nah,
itu sepakat ya, tidak ada perbedaan pandangan di kalangan ulama. Namun yang menjadi khilafiyah di kalangan ulama ini memasukkan benda kepada yang tidak terbuka, memasukkan benda ke tubuh kita, misalnya seseorang yang bukan dari lubang yang terbuka, katakanlah melalui urat. Kan di vaksin ini betulan saya juga udah 2 kali ya divaksin itu kan melalui tangan gitu ya, jadi melalui urat, bukan melalui mulut atau hidung atau telinga. Nah, dubul atau dubur atau kubul itu lubang yang terbuka ya. Kalau ini tidak terbuka. Nah, di sini di kalangan ulama saya melihat ada masih ada khilafiyah. Namun mayoritas ulama membolehkan, tidak membatalkan puasa ya, artinya membolehkan divaksin atau diinjeksi. Yang tidak membolehkan ada ulamanya itu namanya Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi di dalam kitabnya Al-Muhadzab yang disyarahi oleh Imam Nawawi dengan kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Al-Muhadzabnya sendiri saya punya 2 jilid karya Abu Ishaq Asy-Syirazi. Sementara Al-Majmu' Syarhul Muhadzabnya dengan takmilahnya itu sampai 12 jilid ya, karya Imam Nawawi. Cuman Imam Nawawi sampai babrohan kubur wafat, akhirnya dilanjutkan oleh As-Subki dengan takmilah Al-Majmu' sampai 12 jilid. Nah, itu Al-Muhadzab, di Al-Muhadzab mengatakan tetap membatalkan karena memasukkan benda ke dalam tubuh walaupun tidak jalan yang manfaatin mabtuh tadi. Namun ulama-ulama yang lain ya, seperti misalnya Yusuf Al-Qaradawi, saya punya kitabnya Fiqhus Syiyam, khusus fikih puasa. Selain beliau juga yang saya miliki Fiqhus Zakah, fikih zakatnya 2 jilid tebalnya, juga mengarang rupanya Fiqhus Syiyam, fikih puasa. Itu beliau mengatakan tidak membatalkan puasa. Demikian juga ada namanya Said Sabiq di dalam kitabnya Fiqhus Sunnah, tidak membatalkan puasa. Kemudian ada lagi yang saya baca Syekh Yusuf Abu Ibrahim. Syekh Yusuf Abu Ibrahim ini rupanya dalam kitabnya Al-As'ilah Asy-Syar'iyyah ini mengatakan tidak membatalkan puasa. Walaupun beliau menganjurkan di akhir perkataannya, memang walaupun tidak membatalkan puasa, alangkah bagusnya kalau divaksinnya itu ya setelah buka dari puasanya atau sebelum sahur misalnya, itu lebih aman sehingga tidak terjadi khilafiyah. Karena ada kaidah dalam usul fikih, al-khuruj minal khilaf mustahabun, keluar dari khilafiyah itu dianjurkan ya. Itu sebagai penjelasannya. Kesimpulannya bahwa dalam masalah vaksin ketika puasa ini ada minoritas ulama yang mengatakan batal atau tidak boleh, tapi mayoritas ya ulama, dan saya cenderung ke mayoritas ulama ini bahwa tetap hukumnya artinya sah atau tetap puasanya tidak batal, karena alasannya memasukkannya itu bukan dari manfadzin mabtuh, dari lubang-lubang yang sudah terbuka kayak mulut, hidung dan telinga atau kubul dan dubur, akan tapi dari melalui urat-urat yang bukan lubang terbuka. Dan tujuannya juga bukan lil akli wasyurbi, bukan untuk ya makan dan minum, tapi ini hanya litadawi, untuk berobat atau untuk menjaga kesehatan. Oleh karena itu banyak ulama, istilah bahasa Arabnya jumhur ulama, bahasa Indonesianya mayoritas ulama mengatakan boleh dan tidak sampai membatalkan puasanya. Demikian Bapak dan hadirin yang dimuliakan Allah, insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat yang akan datang dengan permasalahan-permasalahan yang satu lagi. Jam berapa sekarang ini? Ini anak sekolah kesiangan nggak? Jam 6 udah ada? Udah lewat 11 ya. Ya, bagaimana? Saya mau nanya
ya. Ya, ya. Ternyata artinya itu lapar dan haus telah hilang lenyap, pahala telah engkau tetapkan. Berarti kan itu kan berarti kita harusnya udah makan gitu ya. Soalnya lapar dan haus telah hilang lenyap gitu. Iya. Itu harus kita baca apa pulau balik mana atau itu yang dibaca pulau malakas untuk gitu. Ya, itu. Oh, ya itu sebenarnya ini juga banyak pertanyaan ya kepada kami tentang masalah apakah doa Allahumma lakasumtu bik aman doa la rizqi aftaratu zahbal dhamma wa abtalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Ini sebenarnya dibaca sebelum buka atau setelah buka ya? Ya, jadi saya telah membuka tidak kurang 7 kitab ya untuk membahas masalah ini dan pembahasannya agak panjang. Jadi insya Allah mungkin di ya Jumat yang akan datang kalau perlu saya bawa kitabnya ya tentang bagaimana yang sebenarnya atau yang istilahnya yang lebih kuat lah. Yang jelas ternyata yang lebih kuatnya itu ya adalah setelah kita buka dari puasa baru ya membaca itu. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim kita buka. Nah ini untuk masalah dalilnya, kemudian kitab apa aja yang membahasnya, insya Allah di Jumat yang akan datang supaya lebih jelas lagi kita akan bahas. Ya karena waktunya sekarang sudah mepet kaitan dengan anak-anak juga mungkin persiapan untuk sekolah. Kita akhiri aja dengan berdoa Allahumma rahamni bil Quran. Allahumma rahamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu yang terhormat, dan untuk menambah wawasan juga YouTube saya mungkin bisa disebar dan disimak sampai tuntas. Insyaallah mudah-mudahan menambah ilmu juga, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih perhatian dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Dan yang minat buku baik yang seri A maupun yang seri B ini kami siapkan, mudah-mudahan ilmunya tambah berkah dan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.